Gimana hari ini menjadi saksi dari Ria Ricis adik. Untuk Ria Ricis sendiri keadaan Ria Ricis baik, alhamdulillah. Nggak tahu, aku baru nyampe dari bandara nih langsung. Oh gitu. Berarti jadi Ustazah ya pindah ke Mesir ya? Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Insyaallah doain ya. Kapan rencananya Ustazah? Habis haji Oh. bulan Juli akhir. Ricis berarti ikut juga? Enggak lah, ini adik-adikku kan punya kerjaan di Indonesia. Rencananya sudah persiapannya berapa? Ini yang Sibuk belakang. banget soalnya. Persiapannya gimana? Sudah siap? Anak-anak juga mau dibawa? Iya, alhamdulillah. Betul. Mohon doanya di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapannya apa? Kita tuh lagi sibuk banget untuk nih ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Anak-anak sudah diajarin beradaptasi, mungkin Iya kan, di cuaca, tahun lingkungan. sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Itu sesuatu yang Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja? aku Mariam Khadijah. Mariam Jadi tahun Khadijah. ini kita pelan-pelan dulu ya, maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa gitu. Reaksi anak-anak nih Ustazah ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini nggak apa ya wawancara mungkin dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir karena mereka udah Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajak ke sekolahnya dulu, anaknya udah dilihat gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah, ada nggak sama ya. Kalau kemarin kan kita bareng-bareng, saya pikir nggak apa-apa, ini proses adaptasi, berkorban sebentar, bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silahkan menuju pos layanan hukum. Ya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir gitu. Jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama pesantren yang ada di Mesir. Oke, ini kan menjelang Lebaran, nanti ada rencana untuk mudik gak atau sama keluarga gitu? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku, ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh. Rencananya jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan beberapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat ke rumah. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya. Dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah, otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Oke. Hari ini dihadirkan berapa saksi Ustazah? Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik saja. Doanya seperti apa?
Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Tapi ada pesan dari Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ada pesan dari Ria Ricis. Harapannya untuk Ria Ricis? Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Ya, itu aja. Nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. Udah ya, itu aja ya. Oke. Bulan puasa ini ada acara buka Nomor puasa antrian bersama B8 keluarga dengan bersama nomor keluarga perkara 216 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama anak pesantren ya, Dek. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1000-2000 anak-anak di pesantren dan keluarga sekitar. Itu memang setiap tahun ya. Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang? Rian Teman-teman wartawan diundang kok. Kalau mau datang ya silahkan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silahkan menuju loket 1. Sila Mas. Dokter, Terima kasih. ketika tahu Ustazah mau pindah ke Mesir, Nomor gimana antrian reaksinya? 36. Silahkan menuju loket 1. Apa Mas? Dokter, reaksi. Nomor antrian 37. Silahkan menuju loket 3. Perasaannya ya kaget lah ya, sedih. Nomor antrian 38. Silahkan menuju loket 1. Oke. Ya perasaannya kita kaget sih, aku sama Icis. Nggak kaget, orang dari jauh-jauh hari Maki bilang. Iya, kita pasti dibaca chat. Dari tahun-tahun sebelumnya kan Maki pernah bilang ke Mesir kan? Enggak, baru-baru ini. Masa sih? Enggak, intinya Dia nggak tahun ngeh. ini, tahun ini. Ya, kalau Intinya sih tahun aku ini. sama Icis sedih, soalnya kan kita biasanya kan kayak kumpul-kumpul bertiga, ya kan, ngobrol-ngobrol. Terus juga Nah, intinya kita sedih aja. Nah, nanti gimana komunikasi minta wejangan ke Ustazah Oki gimana nih, Dok? Aku tuh insya Allah ya, kalau Allah mudahkan kan Doki balik sebulan sekali deh. Jadi bukan Bener ya? Iya insya Allah. Bayar tiketnya ya. Bayar tiketnya. Oh, berarti Nomor janji antrian Jadi sebulan sekali 40. ya, Ustazah, ya? Silahkan menuju Pulang. loket 4. Kan anakku ada di sini 2 orang. Nomor antrian 39. Silahkan menuju loket 1. Anakku kan di sini, pesantrennya ada di sini, bisnisnya, kerjaannya ada di sini ya. Pasti insya Allah kalau mudahkan rezekinya bisa bolak-balik. Suami di sini sama 2 anak laki-laki karena masih ya kan kita kan kerjaannya sebenarnya di sini kan. Tapi alhamdulillah suami izinkan kita untuk belajar. Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana? Ibu dalam keadaan yang sehat, masya Allah. Ini keajaiban juga dari Allah, masya Allah, dan juga doa dari banyak orang ya. Karena waktu itu kan waktu ibu di ICU koma 11 hari kan, dokter mengatakan susah, kalaupun bertahan hidup pakai alat seumur hidup gitu kan. Tapi alhamdulillah ibu dalam keadaan sehat. Ini jadi pelajaran mahal sih buat kita ya. Dan ibu suka olahraga ya? Suka olahraga, sekarang udah berenang, udah keluar kota kesana kemari, udah seperti sedia kala. Jadi alhamdulillah. Nanti ibu ikut umroh juga bareng saya terus lebaran. Respon ibu setelah kakak mau ke Turki ini? Ibu Mesir, ibu tuh sebenarnya mau ikut bareng saya. Cuman kan pada saat itu ibu dalam kondisi yang sakit, jadi kata ibu, nggak apa-apa, mungkin kadang-kadang di Mesir, kadang-kadang di Indonesia, kadang-kadang di Mesir, kadang-kadang di Indonesia. Sebenarnya sih ibu karena guru-guru Qurannya banyak di Mesir kan, jadi sebenarnya beliau pengen ikut, cuman untuk awalan nggak bareng sama saya dulu. Mungkin nanti. Nomor antrian C